Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Reza Rayhan Irawan dari Manajemen Perdagangan kelas A Universitas 11 Maret akan mempresentasikan tentang analisis supply chain dan operation management UT Tulip Furniture. Pada PowerPoint ini berisi yang pertama ada grafik supply chain and operation management. Yang kedua ada aktivitas hulu hilir UD Tulip Furniture. Yang ketiga ada perencanaan dan scheduling. Yang keempat ada logistik. Yang kelima ada customer feedback. Yang keenam graphic redesign dari sistem supply chain operation management. Yang ketujuh ada permasalahan dan waste time pada graphic redesign tersebut. Yang pertama, berikut ini merupakan grafik dari supply chain and operation management dari perusahaan Tulip Furniture. Dimulai dengan berasal dari supplier kayu. Sebenarnya itu berasal pertama kali ada order masuk dari buyer, setelah itu baru mencari supplier kayu jika ini belum dimulai. Yang kedua, setelah dari supplier kayu ke tempat pemotongan kayu, setelah dari tempat pemotongan kayu kemudian diangkut dan pindahkan ke gudang komponen. Setelah itu habis dari gudang komponen baru masuk gudang produksi, kemudian baru bisa di finishing dan di packing produk. Setelah di finishing dan packing, kemudian ditaruh di gudang penyimpanan. Setelah di gudang penyimpanan menunggu jadwal untuk pengiriman. Setelah itu dikirimlah barang ke buyer. Kemudian buyer menerima barang tersebut dan menjualnya ke konsumen. Konsumen yang terakhir, yang pengguna. Yang terakhir ada konsumen, yaitu pengguna barang itu tersendiri. Oke, berdasarkan observasi lapangan yang saya lakukan, aktivitas hulu hilir supply chain management Tulip Furniture dibagi menjadi 9. Yang pertama, yaitu bahan baku utama. Berasal dari kayu. UD Tulip Furniture menggunakan bahan baku kayu jati. Kayu tersebut dikirim menggunakan truk ke tempat pemotongan kayu. Nah, kayu tersebut tuh berasal dari Pangandaran dan Pacitan. Berdasarkan yang saya observasikan, alasan menggunakan kayu dari Pangandaran dan Pacitan karena kualitas kayunya sendiri itu bagus dan harganya juga bersaing, kata bapaknya begitu. Dan kemudian untuk truk itu berasal dari penjual kayunya, dikirim langsung ke tempat pemotongan kayu, bisa disebut ke penggergajian atau TPK, tempat penimbunan kayu. Setelah itu, setelah dipotong sesuai dengan ketebalan dan panjang masing-masing, kayu tersebut di oven. Setelah di oven sampai tingkat kekeringan yang diinginkan oleh buyer. Untuk oven tersebut membutuhkan waktu selama 1 bulan atau mungkin lebih. Setelah kering, kayu tersebut dipindahkanlah dari oven ke gudang komponen. Nah, di gudang komponen tersebut dipotong sesuai dengan keperluan barang. Ada beberapa potongan mungkin untuk satu barang, dan potongan komponen tersebut dipindah ke gudang produksi, sehingga
tukang atau karyawan-karyawan yang ada di situ membuatnya menjadi suatu furniture. Misalnya ada meja atau kursi atau mungkin almari juga sesuai dengan order dari bayar-bayarnya. Kemudian setelah jadi menjadi furniture, menjadi meja, kursi atau mungkin almari, setelah itu di finishing. Kalau misal bayarnya ingin natural atau nggak pakai finishing, mentahan gitu juga nggak perlu di finishing. Finishing paling cuma amplas atau gimana gitu. Nah, setelah di finishing, produk kayu uh, produk barang tersebut yang sudah jadi di packing. Nah, setelah di packing, produk tersebut ditempatkan di gudang penyimpanan yang tidak jauh dari gudang produksi juga. Di gudang penyimpanan tersebut disimpan sampai jadwal pengiriman atau jadwal kapalnya lah, jadwal pengirimannya datang, barulah produk tersebut dikirim sampai pelabuhan menggunakan jasa perusahaan forwarding. Setelah dari pelabuhan tersebut mengirimkan ke tempat buyer, sampailah ke tempat buyer tersebut bisa jadi dijual kembali, di finishing mereka punya toko sendiri, atau mungkin langsung digunakan oleh buyer itu sendiri. Yang kedua ada perencanaan dan scheduling. Perencanaan dan scheduling UD Tulip Furniture. Untuk perencanaannya direncanakan untuk menggunakan kayu. Penggunaan dan pengukuran kayu harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang, sehingga kayu harus selalu siap. Untuk menyiapkan kayu dibutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan. Penyiapan kayu dimulai dari pembelian kayu, membeli kayu dan milah-milah itu sampai dengan dipotong kurang lebih membutuhkan waktu 1-3 minggu. Kalau kata bapaknya biasanya sekitar 2 mingguan dari beli kayu, milah sampai dipotong. Setelah itu setelah dipotong-potong, kayu tersebut kemudian di oven sampai mendapatkan tingkat kekeringan yang diinginkan. Oven untuk kayu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih lah ya, 4-6 minggu, tergantung dari cuaca dan juga kualitas mesin ovennya. Untuk pembelian kayu ini harus direncanakan dan harus dihitung secara tepat untuk minimalkan limbah kayu dan meningkatkan keuntungan. Dan itu owner atau mungkin manajer dari perusahaan tersebut harus membagi pekerjaan kepada setiap karyawan dengan tepat agar dapat menghasilkan barang secara cepat dan juga efisien. Kemudian logistik yang ada di UD Tulip Furniture. Dalam hal logistik, UD Tulip Furniture sebagian besar menggunakan jasa seperti jasa truk yang mengangkut kayu dari pemasok, kemudian juga jasa angkat kayu yang misal dari penggergajian itu dari tempat pemotongan kayu ke tempat oven, lalu dari tempat oven juga ke gudang komponen itu, dan juga menggunakan jasa forwarder untuk mengekspor produknya. Jika
misal bayarnya dari luar negeri itu juga butuh ekspor, jadi menggunakan forwarder. Nah, selain dari jasa-jasa tersebut, UD Tulip Furniture juga memiliki armada logistik sendiri seperti mobil bak terbuka. Itu mungkin digunakan sebagai pengangkut komponen dari gudang komponen sampai dengan gudang produksi, juga untuk mengangsur barang-barang yang sudah jadi ke kontainer. Itu digunakan seperti itu. Kemudian feedback dari customer-nya UD Tulip Furniture. Karena UD Tulip Furniture sangat mengapresiasi feedback dari customer mereka. Mereka jadi bisa membuatnya menyadari di mana kesalahan dan kekurangan mereka, agar mereka dapat memperbaikinya kembali, sehingga setelah menjadikan kesadaran atau menyadari kesalahan mereka mengimprove kualitas dan juga pelayanan mereka. Kemudian ini redesign supply chain and operation management yang saya buat setelah melihat dari supply chain operation management sebelumnya yang sudah ada, itu sebenarnya hampir sama untuk semuanya. Cuman di perbedaan saya menambahkan ke supplier produk, supplier barang. Itu karena pada masalahnya dapat permasalahan di UD Tulip Furniture itu sering kekurangan bahan atau keterlambatan bahan, keterlambatan kayu, dikarenakan kemungkinan belum ada kayu yang ready atau mungkin kayunya belum kering karena masalah di ovennya kurang baik. Dan bagaimana itu, karena hal tersebut customer jadi kemungkinan merasa kok lama gitu, tidak sesuai perjanjian awal karena mundur, jadi mendapatkan feedback yang kurang baik dari customer. Maka dari itu saya menyarankan untuk menambah atau mungkin membuat supplier, cari supplier barang, bukan supplier kayu. Kalau supplier kayu bisa juga untuk menambah stok kayu untuk bahan baku utamanya. Nah, mencari supplier produk akan permasalahan yaitu seperti keterlambatan bahan baku, membuat proses produksi yang terganggu, bahkan bisa sampai produksinya itu sampai berhenti sementara waktu sekitar 2 minggu atau mungkin bisa sampai 1 bulan dikarenakan kayunya belum ready. Nah, karena itulah saya mendesain ulang SCOM pada UD Tulip Furniture sehingga memungkinkan waktu yang terbuang seperti tadi itu, karyawan tidak berproduksi selama 2 minggu sampai dengan 1 bulan, itu waktunya terbuang itu. Maka dari itu saya menyarankan untuk mengambil supplier barang, untuk mensuplai barang jika misal ada keterlambatan bahan baku, jadi keterlambatan tersebut bisa diatasi. Dan untuk pengirimannya mungkin bisa ditambahkan armada logistik lagi seperti truk atau apa yang milik sendiri itu, untuk setelah dari pemotongan kayu sampai ke oven sampai ke gudang komponen. Jadi sekali angkut bisa banyak itu untuk menambah efisiensi dan
ketepatan waktu. Baik, oke, sekian presentasi tentang supply chain dan operation management dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.